California, negara bagian yang indah di Amerika Serikat. Dikenal dengan pantainya yang menawan dan gemerlap Hollywood. Namun, di balik keindahannya, California menyimpan sisi gelap. Kebakaran hutan yang dahsyat sering melanda negara bagian ini. Los Angeles, kota metropolitan yang ramai, juga tak luput dari ancaman api. Gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah mewah bisa musnah dalam sekejap. Api membakar hutan, menghanguskan rumah, dan merenggut nyawa. Pertentuan Whale, Alfred Ridge hanya bencana sepiring bis. Di era digital ini, informasi menyebar dengan cepat dan bebas. Teori konspirasi tentang kebakaran California pun menjamur di internet. Dari senjata energi terarah hingga permainan bisnis kotor. Banyak spekulasi yang diangkat ke permukaan. Sebagian orang percaya bahwa kebakaran ini disengaja untuk keuntungan finansial. Lahan yang hangus terbakar kemudian dibeli murah dan dibangun kembali. Ada juga yang mengaitkannya dengan kepentingan politik dan agenda tersembunyi. Mereka yakin bahwa kebakaran digunakan untuk mengalihkan perhatian publik. Teori konspirasi seringkali berakar dari ketidakpercayaan dan rasa curiga terhadap pemerintah, perusahaan besar, atau kelompok elit yang dianggap memiliki kekuasaan tak terbatas. Dalam kasus kebakaran California, salah satu teori yang paling populer adalah motif keuntungan. Ada yang percaya bahwa kebakaran ini sengaja diciptakan untuk meraup untung besar. Bayangkan ini, lahan yang luas hangus terbakar, harga properti pun jatuh. Kemudian, perusahaan pengembang properti datang dengan tawaran menggiurkan, membeli tanah dengan harga murah dari para korban kebakaran yang putus asa. Dan di atas tanah yang dulunya hangus, mereka membangun kompleks perumahan mewah atau pusat perbelanjaan megah. Keuntungan yang mereka dapatkan luar biasa besar. Tentu saja tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Namun, bagi sebagian orang, skenario ini terdengar sangat mungkin. Mereka menunjuk pada kasus-kasus korupsi di masa lalu, di mana pengusaha serakah bekerja tangan dengan pejabat korup untuk mengeruk keuntungan pribadi, tanpa mempedulikan penderitaan rakyat kecil. Apakah skenario serupa terjadi di California? Mungkinkah api yang membakar negara bagian ini adalah hasil dari keserakahan manusia? Jika teori konspirasi adalah sebuah film, maka senjata rahasia adalah bintang utamanya. Senjata energi terarah, atau yang sering disingkat Directed Energy Weapons, adalah salah satu bintang yang paling sering muncul. DEU adalah senjata yang menggunakan energi elektromagnetik yang terfokus untuk menghasilkan panas yang sangat tinggi. Dalam konteks kebakaran California, teori konspirasi DEU mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat diam-diam memiliki teknologi ini dan menggunakannya untuk memicu kebakaran dari langit. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari uji coba senjata baru, pengendalian populasi, hingga agenda rahasia lainnya yang hanya diketahui oleh segelintir elit penguasa. Para penganut teori ini seringkali menunjukkan foto-foto dan video kebakaran, yang menurut mereka memperlihatkan kejanggalan, seperti pohon-pohon yang terbakar dari atas ke bawah, atau bangunan yang hangus terbakar sementara benda-benda di sekitarnya tetap utuh. Kejanggalan-kejanggalan ini, menurut mereka, adalah bukti bahwa kebakaran tersebut bukan disebabkan oleh faktor alamiah, melainkan oleh senjata canggih yang dikendalikan dari jarak jauh. Meskipun terdengar seperti fiksi ilmiah, teori konspirasi DEU ini cukup populer di kalangan tertentu. Mereka percaya bahwa pemerintah menyembunyikan kebenaran dari rakyat, dan menggunakan teknologi canggih untuk mencapai tujuan-tujuan tersembunyi. Dalam dunia politik, pengalihan isu adalah taktik yang sudah tua. Ketika publik mulai mempertanyakan kebijakan yang kontroversial atau skandal yang terbongkar, pemerintah atau pihak-pihak tertentu mungkin akan mencari cara untuk mengalihkan perhatian publik. Menciptakan isu baru yang lebih sensasional, atau menghembuskan berita bohong untuk mengaburkan fakta. Dan dalam kasus kebakaran California, beberapa orang percaya bahwa kebakaran ini sendiri adalah pengalihan isu. Mereka berpendapat bahwa ada isu-isu penting lainnya yang seharusnya menjadi fokus perhatian publik, seperti korupsi, kesenjangan sosial, atau krisis lingkungan. Namun, isu-isu ini tenggelam dalam kepulan asap kebakaran yang seolah tak kunjung padam.
Apakah mungkin ada dalang di balik layar yang sengaja membakar California untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih penting? Teori konspirasi ini memang sulit dibuktikan. Namun, ia mencerminkan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah dan media massa. Mereka yakin bahwa ada kebenaran yang disembunyikan dari mereka. Di era modern ini, isu perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana ilmiah. Ia telah menjelma menjadi kenyataan pahit yang kita rasakan bersama. Suhu bumi yang terus meningkat, pola cuaca yang tak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Dan California, dengan segala keindahan alamnya, tak luput dari dampak perubahan iklim. Musim kemarau yang semakin panjang dan ekstrem telah mengubah hutan-hutan California menjadi ladang kayu kering, siap terbakar hanya dengan sedikit percikan api. Suhu yang tinggi juga meningkatkan penguapan air dari tanah dan vegetasi, meninggalkan tanah yang kering dan mudah terbakar. Angin kencang, yang juga semakin sering terjadi akibat perubahan iklim, semakin memperparah situasi. Membawa api dengan cepat melintasi lahan kering dan menyulitkan upaya pemadaman. Perubahan iklim, dengan segala kompleksitasnya, telah menciptakan kondisi ideal bagi kebakaran hutan untuk terjadi dan menyebar dengan cepat. Seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Alam memang memiliki kekuatan yang besar, namun seringkali manusialah yang menjadi pemicu bencana. Kecerobohan, ketidakpedulian, dan keserakahan manusia telah berkontribusi besar terhadap terjadinya kebakaran hutan di California. Puntung rokok yang dibuang sembarangan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan benar, atau percikan api dari mesin kendaraan. Semua ini bisa menjadi awal mula dari kebakaran hutan yang dahsyat. Aktivitas manusia lainnya, seperti pembukaan lahan dengan cara pembakaran, juga menjadi ancaman serius, terutama jika dilakukan tanpa pengawasan dan perhitungan yang matang. Di musim kemarau, api dapat dengan mudah menyebar dan membakar area yang lebih luas. Selain kecerobohan, keserakahan manusia juga berperan dalam meningkatkan risiko kebakaran hutan. Pembangunan rumah dan infrastruktur di dekat hutan misalnya, membuat api lebih mudah menyebar ke area pemukiman. Ketika manusia bermain api di dekat hutan yang kering kerontang, bencana seperti tinggal menunggu waktu. Section 3. Kilatan petir, percikan api dari langit. Meskipun aktivitas manusia seringkali menjadi pemicu kebakaran hutan, alam juga memiliki caranya sendiri untuk menciptakan api. Sambaran petir, fenomena alam yang spektakuler namun juga berbahaya, adalah salah satu penyebab alami kebakaran hutan. Ketika badai petir melanda hutan yang kering, sambaran petir dapat menyulut api dengan mudah. Vegetasi kering menjadi santapan empuk bagi api yang diciptakan oleh kilatan petir. Terutama di daerah-daerah yang jarang terjadi hujan, vegetasi kering menumpuk dan menjadi sangat mudah terbakar. Sambaran petir di daerah seperti ini dapat memicu kebakaran hutan yang sulit dikendalikan. Meskipun tidak semua sambaran petir menyebabkan kebakaran hutan, fenomena alam ini tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan. Terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas badai petir, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kebakaran hutan. Section 1. Peluang di tengah bencana, asuransi dan api. Ketika api berkobar dan menghanguskan harta benda, perusahaan asuransi menjadi tumpuan harapan bagi para korban. Mereka menawarkan perlindungan finansial, membantu membangun kembali kehidupan yang porak-poranda akibat bencana. Namun, di balik peran mulianya, perusahaan asuransi juga merupakan entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Dan dalam setiap bencana, selalu ada peluang untuk meraup keuntungan. Beberapa pihak curiga bahwa perusahaan asuransi mungkin saja memanfaatkan situasi kebakaran hutan di California untuk meningkatkan keuntungan mereka. Salah satu dugaan yang muncul adalah menaikkan premi asuransi secara signifikan setelah terjadi kebakaran besar. Dengan alasan risiko kebakaran yang semakin tinggi, perusahaan asuransi dapat menaikkan premi bagi para pemegang polis di daerah rawan kebakaran. Meskipun kenaikan premi mungkin saja memiliki justifikasi yang sah, namun hal ini tentu saja memicu pertanyaan di benak sebagian orang.
Apakah perusahaan asuransi benar-benar bersimpati pada nasib para korban kebakaran? Atau justru memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya? Membangun kembali. Keuntungan di atas puing-puing. Kebakaran hutan meninggalkan luka yang mendalam, tak hanya di alam, tetapi juga di hati masyarakat. Rumah-rumah hangus, bisnis hancur dan kehidupan terenggut. Namun di tengah duka dan keputusasaan, ada pihak-pihak yang melihat peluang untuk membangun kembali. Perusahaan pengembang properti misalnya, mungkin melihat lahan yang hangus terbakar sebagai kanvas kosong untuk proyek-proyek baru mereka. Lahan yang dulunya dipenuhi pepohonan rindang, kini terhampar luas, siap untuk disulap menjadi kompleks perumahan mewah atau pusat perbelanjaan mega. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan membangun kembali setelah bencana. Namun, beberapa pihak curiga bahwa perusahaan pengembang properti mungkin saja memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Misalnya, dengan membeli lahan dari para korban kebakaran dengan harga murah, atau melobi pemerintah untuk mengubah peruntukan lahan menjadi lebih komersial. Apakah pembangunan kembali pasca kebakaran di California benar-benar bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak? Atau justru menjadi ajang bagi segelintir pihak untuk mengeruk keuntungan di atas puing-puing? Konspirasi atau realitas mencari titik terang. Kebakaran hutan di California adalah isu kompleks dengan berbagai faktor terkait. Perubahan iklim dan aktivitas manusia meningkatkan risiko kebakaran hutan. Suhu panas dan musim kemarau panjang menciptakan kondisi ideal bagi api. Faktor kesengajaan atau kelalaian manusia juga memicu kebakaran. Kita harus berpegang pada fakta dan bukti yang ada. Investigasi cermat mengungkap penyebab kebakaran hutan di California. Memilah realitas dari lautan api. Perjalanan menelusuri misteri kebakaran California membawa kita pada persimpangan jalan. Di satu sisi, teori konspirasi yang menarik, penuh intrik, dan pertanyaan yang belum terjawab. Di sisi lain, realitas pahit tentang perubahan iklim dan ulah manusia yang merusak alam. Mungkinkah ada setitik kebenaran di balik kepulan asap konspirasi? Atau mungkinkah kita terlalu mudah terbuai oleh narasi sensasional yang mengaburkan fakta? Membedakan antara spekulasi dan realitas memang tidak selalu mudah. Terlebih lagi di era informasi yang serba cepat dan seringkali tidak akurat ini. Namun, sebagai individu yang kritis, kita punya tanggung jawab untuk memilah informasi dengan bijak. Mencari bukti yang kuat, bukan sekadar asumsi atau dugaan semata. Menggali informasi dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Dan yang tak kalah penting, tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum mendapatkan gambaran yang utuh. Dalam kasus kebakaran California, meskipun teori konspirasi menarik untuk dibahas, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa perubahan iklim dan aktivitas manusia memiliki andil besar dalam bencana ini. Mengabaikan fakta ini sama saja dengan menutup mata terhadap bahaya nyata yang mengancam masa depan planet kita. Menghadapi masa depan yang penuh kobaran api. Kebakaran California adalah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Perubahan iklim bukan lagi isapan jempol belaka, melainkan ancaman nyata yang semakin hari semakin terasa dampaknya. Kebakaran hutan yang semakin sering terjadi, cuaca ekstrem yang tak terduga, dan naiknya permukaan air laut hanyalah segelintir contoh dari dampak perubahan iklim. Dan jika kita tidak segera bertindak untuk mengatasinya, bukan tidak mungkin bencana yang lebih besar akan datang menghampiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya perubahan iklim, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kedua, kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Beralih ke energi terbarukan, menggunakan transportasi umum, dan mengurangi konsumsi energi adalah beberapa langkah kecil yang bisa kita lakukan. Ketiga, kita perlu mendukung kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan, menghentikan deforestasi, melindungi hutan yang tersisa, dan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Menghadapi masa depan yang penuh kobaran api tidak mudah. Namun, dengan tekad dan kerjasama, kita bisa memadamkan api perubahan iklim dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.